Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari kitab Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-22. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin agak sukar bagi kita untuk memahami tentang teks ini. Domba, gembala. Dan kemudian hal ini menjelaskan tentang apa? Ternyata ini berbicara tentang milik Tuhan sendiri yang ternyata kehilangan posisinya atau kehilangan fungsinya karena yang ditetapkannya tidak sesuai pada fungsinya. Dan kemudian Allah sendiri yang akan turun tangan untuk memperbaikinya. Ternyata raja-raja orang Israel lebih banyak yang melakukan hal yang jahat. Sedikit raja yang baik. Tetapi memang ada balance di sana. Meskipun lebih sedikit raja-raja yang baik yang memerintah bangsa Israel, tetapi mereka lebih panjang memerintah. Raja-raja yang jahat itu lebih relatif singkat memerintah. Tetapi kita melihat dinasti yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, mereka memiliki raja yang begitu korup, yang tidak adil, yang begitu sadis. Salah satu raja yang sangat mengerikan pada zaman itu adalah Raja Manasye, yang mana ia sendiri mempersembahkan anaknya kepada Dewa Molok. Di sanalah moral itu semakin rusak. Itu mengapa ada ucapan dari pengajar Alkitab yang mengatakan, semakin seseorang rusak moralnya, maka dia akan semakin dekat dengan hal-hal yang bersifat mistis. Itulah yang terjadi kepada raja-raja orang Israel. Mereka akhirnya percaya kepada tenungan-tenungan, mereka percaya kepada dewa yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Allah yang benar, mereka abaikan dan mereka jauhi dan mereka tolak. Saudaraku yang terkasih, Allah telah menetapkan batasan itu dengan benar. Dan di sanalah jelas apa yang akan dilakukan oleh Allah. Aku akan memberikan gembala di tengah-tengah domba-dombaku, yakni Daud. Daud telah selesai. Tetapi mengapa ada penyebutan Daud kembali? Jawabannya adalah keturunan dari Daud. Dan yang ingin disampaikan dari teks itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Ini relevan dengan apa yang dikatakan dalam Yehezkiel 34. Bahwa sebenarnya kita ini milik Allah.
dan kita yang merupakan milik Allah berada di dunia ini, dipercayakan kepada gembala, kepada raja, supaya lewat raja itu kita ini dibina dengan baik dan semakin memuliakan Allah. Di sana ada keteraturan, tetapi yang terjadi adalah kehancuran. Sehingga yang harus turun tangan memperbaiki itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika seseorang itu berada di dalam dosa, ada hal yang baik di dalam dirinya, tetapi hal yang baik itu lenyap karena dosa itu menggerogoti dirinya. Ini seperti kanker dalam tubuh, yang ternyata bagian-bagian penting dalam tubuh itu digerogoti sehingga merusak imun dan membuat kita menjadi kolaps. Dan itulah yang ternyata dampak dari keberdosaan itu. Sehingga Kristus datang ke dunia ini membersihkan dan menyucikan itu. Kita akhirnya dapat berkata tidak, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan itu menjadi penolong yang sejati, dan ia senantiasa menghibur kita. Tatkala kita menerima hinaan dari orang lain karena kita hidup dalam benar, Roh Kudus menghibur kita. Lewat apa Roh Kudus menghibur kita? Jawabannya sudah ada di dalam Alkitab. Itu mengapa ada orang yang membaca Alkitab tetapi mereka tidak melihat apa-apa di sana. Ini adalah perspektif iman yang sangat penting. Ketika kita membaca Alkitab, kita melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, dan di sana kita akhirnya terkagum-kagum karena Tuhan membukakan mata iman kita untuk melihat ke dalamnya. Dan yang dikatakan kedua adalah Dia sendirilah yang akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Saudaraku, apakah saudara melihat dunia sedang baik-baik saja pada hari ini? Ternyata kita berkata, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita sudah lemah. Ternyata hak kita diambil oleh mereka yang berkuasa. Tetapi apakah itu akan Tuhan izinkan? Jawabannya, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Domba-domba yang gemuk itu ternyata menutup tempat dan mengusir domba-domba yang kurus. Mereka merusak, dan yang kurus-kurus itu tidak mendapatkan jatahnya. Tuhanlah yang akan menunjukkan bagaimana Ia sungguh-sungguh adil. Tuhan tidak tidur, Tuhan merencanakan hal yang di luar kemampuan kita berpikir. Tetapi kita harus terus berkeyakinan dan terus hidup dalam prinsip kebenaran itu. Tidak berkompromi dengan dunia ini, atau bahkan berkolaborasi. Tetapi kita hidup di atas rel yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah membimbing kami, menuntun kami. Engkau telah memberikan kepada kami gembala agung, yakni Yesus Kristus yang telah menggembalakan kami. Kami yang sesat, kami yang terhilang, kami dibawa pulang. Dan kini kami bersuka cita karena kami telah disediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bimbinglah kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh berserah hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami yang telah Engkau berikan kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, memahami ini dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkau membenci orang-orang yang melegalkan pelanggaran-pelanggaran itu. Ampunkan dosa kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.